Upaya mencari keadilan mengenai kematian diplomat Kemlu Arya Daru terus dilakukan oleh keluarga. Istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, bertemu dengan Komisi 13 DPR RI. Kuasa hukum berharap RDP ini dapat menjadi titik terang kasus Arya Daru yang dinilai memiliki sejumlah kejanggalan. Dalam rapat dengar pendapat, keluarga dan korban akan membeberkan kejanggalan kasus ADP dan fakta-fakta baru yang ditemukan. Sebelumnya telah disimpulkan Polda Metro Jaya dengan tidak adanya unsur pidana dalam kasus ini. Keluarga almarhum itu mendapatkan bagi kami dalam tanda kutip teror. Teror pertama adalah pada tanggal 9 Juli, pasca almarhum dimakamkan tanggal 8 Juli, tanggal 9 sekitar jam 21.00 malam hari, pada saat selesai tahlilan, ada seorang pria misterius mendatangi rumah almarhum, rumah duka, menyerahkan sebuah amplop coklat, dan amplop itu diterima oleh pembantu rumah tangga dari keluarga almarhum. Pria misterius itu menyatakan, ini untuk almarhum Arya Daru. Menyebutkan amplop ini untuk almarhum Arya Daru. Orang sudah meninggal tapi dikirimi amplop. Setelah itu amplop tersebut diserahkan kepada istri almarhum dan dibuka. Ternyata di dalam amplop itu berisi styrofoam dari gabus yang berbentuk bunga Kamboja, hati, dan bintang. Karena istri dan keluarga almarhum tidak mengetahui apa arti itu semua, maka amplop tersebut kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian bersama-sama dengan Kompolnas waktu itu untuk dilakukan penyelidikan. Tapi anehnya sampai sekarang amplop yang berisi styrofoam itu tidak pernah diselidiki dari siapa dan apa artinya oleh pihak penyelidik. Teror yang kedua didapat oleh keluarga almarhum adalah makam almarhum pada tanggal 27 Juli itu diacak-acak. Ini juga membuat keluarga almarhum merasa kaget. Kemudian teror yang ketiga pada sekitar tanggal 16 September baru-baru ini, kuburan almarhum kembali ditaburi bunga mawar merah, tapi bentuknya aneh, secara garis dari kepala sampai kaki makam, berbentuk garis. Hal-hal inilah yang menjadi suatu tanda tanya bagi kami semua. Komisi 13 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat dengan keluarga dan kuasa hukum Arya Daru Pangayunan. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami, Celia Alexandra, yang berada di DPR. Celia, apa fakta-fakta baru yang muncul dalam RDP ini? Ya, baik, dari RDP atau rapat dengar pendapat yang tadi kita sudah dengarkan bersama atau berlangsung dari pukul 10 sampai sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, ada sejumlah kesimpulan ataupun hasil dari rapat dengar pendapat di Komisi 13 yang dilakukan bersama dengan keluarga Arya Daru Pangayunan, pihak dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perempuan, kemudian juga Direktorat Kepatuhan dan Pelayanan Hak Asasi Manusia. Disimpulkan ada 6 poin. Namun poin-poin yang paling krusial adalah ketika kita melihat bahwa di poin tersebut Komisi 13 menilai bahwa telah menerima dan juga mendengar pendapat-pendapat dari berbagai pihak termasuk dari pihak keluarga terkait dengan fakta-fakta dan kebenaran dalam kasus Arya Daru Pangayunan sehingga mengatakan bahwa kasus ini misterius dan bisa menuju kepada pelanggaran HAM. Ia juga meminta agar Kementerian Hak Asasi Manusia, yakni Menteri Hak Asasi Manusia,
untuk bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto dan meminta agar Kapolri membuka terang kasus ini dan melakukan ekshumasi dan gelar perkara khusus agar kasus ini terbuka kembali dan kesimpulan yang sebelumnya sudah diambil ini tidak dikatakan sebagai kesimpulan final. Ini sejalan juga seperti yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia yang tadi tempat disampaikan bahwa poin yang paling krusial adalah diambilnya kesimpulan ini sebagai kesimpulan final sehingga perlu adanya pembukaan kembali kasus ini sehingga kebenaran dan juga fakta-fakta yang saat ini terungkap ataupun ditemukan oleh pihak keluarga ini bisa kembali untuk didalami dan dilakukan penyelidikan kembali. Dan juga merupakan pimpinan sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan ataupun mengungkap kasus ini dan membentuk tim investigasi independen dan melibatkan pihak keluarga untuk mendorong kasus ini terbuka terang. Itu yang kemudian menjadi poin-poin sehingga satu poin lagi adalah meminta LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk melindungi pihak keluarga yang sementara ini kita ketahui terdapat sejumlah teror-teror termasuk teror terbaru di tanggal 16 September kemarin yang kemudian kita lihat bersama bahwa makamnya diserami bunga dengan bentuk ataupun tanda tak wajar. Ini juga yang tadi menjadi perhatian. Tadi kami juga sempat mendengar bagaimana respon dari pihak keluarga termasuk dari pihak istri dari Arya Daru Pangayunan yang mengatakan bahwa sejumlah bukti-bukti yang memang dilampirkan atau digelar pada gelar perkara pada beberapa waktu yang lalu, ini memang bukti-bukti tersebut ini seharusnya tidak menjadi bukti. Dan ia sudah sempat menyanggah ataupun memberikan pendapatnya dalam gelar perkara tersebut namun tidak diindahkan oleh pihak penyelidik. Ia mengatakan bahwa alat kontrasepsi dan juga sendal yang menjadi bukti yang dilampirkan oleh pihak penyelidik ini adalah miliknya pribadi sehingga hal tersebut seharusnya tidak menjadi bukti dalam kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Ia juga menepis adanya perselingkuhan jadi. Tadi ia sempat mengatakan bahwa dari mana ia kemudian mendapatkan nomor pemilik atau penjaga kos tersebut. Ia mendapatkan nomor tersebut dari suaminya yakni Arya Daru Pangayunan. Ia pun mengetahui ketika pertemuan yang berlangsung antara Arya Daru Pangayunan bersama dengan dua rekannya di Mall Grand Indonesia. Dan ia juga mengetahui dan hal tersebut ini berkaitan dengan profesionalitas dan juga kerja yang dilakukan oleh Arya Daru di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Itu sementara apa yang menjadi poin-poinnya. Dan tadi juga kami mendengar bahwa dari pihak kuasa hukum ini bukan hanya mendorong kasus ini di Komisi 13 saja. Ia juga meminta agar Komisi 1 dan Komisi 3 juga terlibat begitu dalam kasus ini, mengingat di Komisi 1 bidang keamanan dan juga di Komisi 3 ini mencakup dengan bidang hukum terkait dengan kasus Arya Daru Pangayunan. Namun sampai saat ini setelah bersurat masih belum ada agenda lanjutan kapan kemudian rapat dengar pendapat akan dilakukan. Pun ini termasuk dengan surat yang ia telah sampaikan kepada pihak penyelidik untuk kemudian pihak keluarga mendatangi penyelidik untuk mengetahui apa saja hasil-hasil dari penyelidikan yang dilakukan sampai saat ini masih belum diindahkan juga kapan kemudian pihak keluarga untuk juga bisa poin-poin yang memang sudah dilakukan. Sementara demikian, Putri. Baik, terima kasih Celia Alexandra atas laporan Anda langsung dari DPR RI. Selamat kembali beraktivitas.